Kembali lagi di channel kesayangan kita semua yang selalu mengajak kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga menjaga kesehatan. Saya pakai baju olahraga karena habis olahraga tadi. Jadi kita harus sehat dan kuat supaya tubuh kita ini terjaga ya. Dan di Natalan kali ini juga tentunya banyak acara-acara yang sangat luar biasa sekali ya yang ada di antara kita di gereja kita. Namun ada saja ya keprihatinan kita. Nah, sebelum saya lebih lanjut, mari kita sapa dulu Om Yan. Shalom Om. Halo, Tuhan memberkati semua. Iya Om. Om, ini aduh prihatin ya Om ya, di tengah kedamaian dan di tengah keharmonisan di negara kita ini ya. Baru beberapa hari lalu juga viral lagi tuh, ada orang yang merasa keberatan kalau ada gereja yang Natalan. Ya kita nggak bahas itu sih Om, karena kita juga nggak terduduk perkaranya ya Om. Namun Om, yang ingin kita obrolin hari ini Om, mungkin buat sahabat Rapeta ini sangat penting gitu Om. Om, apakah sebetulnya benar atau enggak gitu, katanya Natalan itu nggak alkitabiah Om, karena ada beberapa orang Kristen atau gereja yang tidak melaksanakan ibadah Natal. Nah, ini gimana Om? Mohon dijelasin sama Om. Ya, jadi dalam masa 300 tahun pertama atau lebih ya, umat Kristen, gereja Kristen itu dalam persekusi, teraniaya. Jadi kalau merayakan Natal itu biasanya diam-diam, cuman kan waktu itu belum ditetapkan tanggalnya. Gitu. Baru kemudian jadi ada perayaan-perayaan yang tadinya katanya itu umat kafir. Lalu apa salahnya kita memakai tanggal itu, katanya kelahiran Dewa Matahari lah gitu ya. Itu sebenarnya kita tidak mempermasalahkan. Cuman umat Kristen kan seperti garam dunia, terang dunia, kita mengambil situasi itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan ojo dume ya, bukan ini mumpung, bukan. Tetapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Gitu, dan jadi berkat bagi sesama manusia. Itu intisari. Nah, itu ya Om. Jadi juga makna Natalnya juga harus lebih jelas ya Om ya. Karena makna Natal itu bukan berpesta pora, tapi yang tadi Om bilang makna Natalnya itu harus jelas seperti itu. Jadi kita merayakan Natal, kita Natalan itu juga sebagai ucapan syukur juga ya Om, atau bukan hanya itu peringatan aja ya? Ya betul. Jadi kalau di dalam arti tidak berlebihan boleh berpesta, tapi jangan berpesta pora. Ya, bablas ya. Juga kita. Gitu. Tapi kalau sudah namanya berpesta pora itu di luar kendali dan itu memalukan nama Tuhan. Gitu. Berpesta sewajarnya, lihat situasi. Kalau situasi lingkungan ya itu diantara orang-orang miskin, kenapa kita menimbulkan seperti batu sandungan? Malah kita lebih baik bagi-bagi berkat, tapi jangan mencolok. Jangan seolah-olah ya menimbulkan jadi seperti provokasi lah. Jangan, berbuat wajar lah gitu. Gembira juga gembira yang wajar lah. Kita bersuka cita karena juru selamat umat manusia ya, satu-satunya nih juru selamat umat manusia datang ke dunia menjadi manusia. Wah, itu kan suatu peristiwa luar biasa dan kita memperingati itu wajar. Asal jangan jadi batu sandungan, itu saja. Iya Om, oke Om. Nah Om, selanjutnya nih Om, ini jadi batu senangan juga nih ya Om, yang tadi yang sekilas di awal kita ngomongin ada perbedaan doktrin mungkin ya Om tentang Natal ini. Nah Om, kalau yang nggak merayakan Natal itu doktrin Alkitabnya juga ada nggak Om? Atau dari mana itu mereka bisa berpikiran seperti itu? Jadi kalau kita mempelajari Alkitab dengan teliti ya, di situ gembala-gembala ya ikut bersuka cita dengan kelahiran bayi Yesus, tetapi kemudian ditemani oleh para malaikat yang turun dari sorga. Itu waduh, itu peristiwa yang tidak pernah terjadi. Seorang manusia, apakah seorang nabi ya, yang datang ke dunia sampai dirayakan oleh para malaikat. Itu tidak pernah terjadi. Tetapi
oleh malaikat itu ya, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di atas bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Jadi sesudah peristiwa kelahiran Yesus itu terbuka kemungkinan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu bisa bertobat, diselamatkan, lalu hidupnya memuliakan Tuhan Allah Sang Pencipta itu. Itu makanya mereka jadi luar biasa itu turun ke dunia menyanyi-nyanyi gembira, karena yang lahir itu bukan sekedar seorang nabi, tapi seorang juru selamat, dan itu pun sudah dinubuatkan dengan rinci di dalam perjanjian lama. Nah, ini satu hal yang tidak boleh disembunyikan, bahwa kedatangan Sang Mesias juru selamat yang dijanjikan bagi seluruh dunia itu sudah dituliskan dengan rinci di perjanjian lama. Bahkan tempat lahirnya pun harus lahir di Bethlehem, dan juga harus lahirnya dari seorang anak darah, dan juga bahwa kalau ada juru selamat lahir ke dunia itu menjadi manusia, harus hidupnya suci, bersih, tanpa noda. Dan ditambah lagi harus ada mujizat-mujizat yang melebihi nabi-nabi yang lain. Dan ada lagi harus matinya itu untuk menebus dosa, dan harus bangkit dari antara orang mati. Ya, paling sedikit ada 7 nubuatan di dalam perjanjian lama, meskipun orang mencatatnya ada ratusan nubuatan tentang juru selamat itu ya. Tapi kalau ada 7 aja digenapi ya dengan kedatangan Yesus sebagai juru selamat itu, itu sudah lebih dari cukup ya. Jadi ini luar biasa, juru selamat umat manusia, yaitu Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama, ternyata sudah datang ke dunia menjadi manusia ya, yang kelihatannya lemah gitu ya, yang kelihatannya tidak berdaya, tetapi tanda-tandanya itu meyakinkan, yaitu lahir dari seorang anak darah, dan juga lahir dari garis keturunan Raja Daud gitu, dan juga lahirnya ditentukan itu di kota kecil Bethlehem gitu. Lalu ada lagi, kalau Mesias datang ke dunia harus melakukan mujizat-mujizat yang melebihi para nabi yang ada di dunia ini. Ya, dan yang paling penting apa? Dia harus rela mati menebus dosa, dan harus bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian itu. Nah itu. Ternyata banyak ya Om. Apa Om bilang ada lagi. Nah, ayo, masih mau dibahas gimana lagi nih? Udah jelas ya bahwa Natal itu kita rayakan. Natal itu udah pasti kita terima dan kita nikmati perayaan Natal itu. Jadi kenapa lagi ya harus ditanyain lagi gitu? Om tuh sampai berkali-kali ada lagi. Nah, ya Sobat Alpetra bisa jawab nih kalau udah nonton video ini ya Om. Dan itu Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias yang dijanjikan Allah dalam perjanjian lama itu, sesudah bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus mengajar lagi selama 40 hari. Dan itu bisa dipegang, bisa bercakap-cakap, bisa makan juga. Tapi kalau sudah selesai acara, dia menghilang. Nanti datang lagi. Itu selama 40 hari. Lalu pada hari ke-40, Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya, mengadakan perpisahan. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Itu di rumah Bapakku banyak tempat. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tunggu, nanti aku akan menyuruh, aku akan mengutus Rohul Kudus untuk melengkapi kamu dengan kuasa dari sorga, gitu, supaya kamu bisa memberitakan Injil kepada segala bangsa dengan keberanian, dengan kuasa dari sorga, supaya rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari antara segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum itu bisa digenapi gitu. Tetapi itu ternyata memerlukan waktu sampai 25
abad sampai sekarang Iya, belum iya. selesai. Iya. Tapi kalau melihat hasil dari pekabaran Injil dan jiwa-jiwa yang bertobat diselamatkan dari antara segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum itu kelihatannya hampir digenapi. Oh, hampir ya, Om. Jadi mungkin saja kita masih hidup nih, saya dan Pak Alfa ya. Ya. Mungkin saja kita masih hidup. Amin. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam Amin. kemuliaan untuk menjemput orang percaya. Ya, mudah-mudahan ya. Iya. Amin, Om. Amin. Ya, Om. Nah, kalau sudah berkenan datang lahir sebagai manusia, dia sudah menepati janjinya untuk menebus dosa, tadi Om jelaskan, dan dia juga janji akan datang, pasti datang, dan itu harapan kita ya, Om. Dia datang, kita masih hidup seperti sekarang ini. Ada satu hal yang ingin saya tambahkan. Jadi menurut data, kalau sekarang kan data kan terbuka ya. Ya. Jadi itu orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias Juru Selamat yang dijanjikan itu sudah hampir semua bangsa dan suku gitu. Jadi kita tuh sebenarnya bisa sewaktu-waktu saja Tuhan Yesus datang kembali. Kan kita tidak tahu kapan jumlahnya genap. Itu karena Injil terus diberitakan kepada segala bangsa dan suku sampai ke pelosok-pelosok ya. Dan di Indonesia itu pelosok-pelosok mana coba yang sulit dijangkau? Papua, Irian Jaya itu ya, itu aduh luar biasa banyak orang ya yang dulu dikatakan orang Papua itu terbelakang lah, biadab lah. Tetapi oleh anugerah Tuhan ternyata orang Papua itu tidak kalah dengan suku-suku lain di Indonesia. Iya, malah hebat. Iya, itu perkembangannya ya. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari pekabaran Injil. Gitu. Iya, Om. Ya, jadi tadinya saudara-saudara kita suku Papua itu ya yang tadinya terisolasi ya, sehingga jadi tidak mengenyam pendidikan yang sama tingkatannya. Tapi sekarang banyak sekali saudara-saudara kita dari Papua itu malahan lebih pintar dari suku-suku lain. Iya, adalah luar biasa ya. Jadi artinya tidak ada perbedaan ya. Suku-suku bangsa di hadapan Tuhan itu sama berharganya ya. Nah, termasuk suku Papua yang masih banyak secara ekonomi dan budaya seperti tertinggal dari saudara-saudara yang di Pulau Jawa gitu. Iya. Tetapi Tuhan tidak membedakan. Sekarang banyak itu orang-orang Papua lebih pandai dari suku-suku lain. Ya ada sebagian lah ya, bukan seluruhnya. Iya. Ya ini memang luar biasa sih, sampai mereka bilang Papua itu tanah Injil katanya ya, Om. Wah, luar biasa sekali sih, Om. Ya, itu Om. Jadi banyak sekali ya, Om, apa hal-hal yang sebetulnya memang sudah tidak usah diragukan lagi oleh kita semuanya, bahwa merayakan Natal itu ya merayakan aja. Om, kalau ada orang yang bilang, Om, ya udah kamu kalau percaya yang rayain, kalau enggak gitu. Gimana tuh, Om? Ya, jadi ya kita kan tidak menghakimi ya. Tetapi di Alkitabnya kan ada contoh-contoh orang merayakan Natal gitu ya. Jadi ya itu ya gembala-gembala lah. Tapi juga orang-orang Majus itu orang-orang terpelajar ya. Itu dari timur, nggak tahu dari mana tuh, dari Persia kah, dari India kah, dari Cina kah, kita nggak tahu persis ya. Itu orang-orang Majus datang dari jauh, itu bukan 3 orang, pemimpinnya 3 orang. Mungkin itu raja-raja lah dari timur itu ya. Tetapi itu bawa rombongan besar, datang sengaja capek-capek dari jauh untuk mencari seorang raja yang kelahirannya itu disaksikan oleh satu bintang istimewa. Nah itu tidak, itu ada. Luar biasa. Jadi itu orang-orang Majus ya dari timur, itu orang-orang terpelajar. Jadi dari kitab-kitab mereka itu seperti nanti datang satu raja yang besar sekali datang ke dunia, tapi tandanya itu ada bintang istimewa. Makanya mereka supaya cari raja besar itu. Dan menyembah. Iya, Om.
Dan mereka juga mungkin ya Om yang pas kembali menyebarkan ke negaranya masing-masing ya, ke negerinya gitu. Ya, tapi karena kita tidak punya catatan yang jelas Oh ya. iya. Tetapi dari sejarah perkembangan orang Kristen di Cina, di India, bisa saja dari jeripaya mereka itu bisa saja, meskipun ada misionaris ya dari Amerika, dari Eropa pergi ke India, pergi ke Cina gitu ya. Tapi nanti kalau kita sudah sampai ya ketemu sama Tuhan Yesus, kita mungkin bisa lebih jelas tuh. Oh, ada hasilnya tuh orang-orang Majus yang ketemu Tuhan Yesus ternyata memberitakan Injil, apakah ke India, apakah ke Cina, meskipun belakangan kan para misionaris yang datang ke India, Cina gitu. Oke Om, mungkin tidak terlalu banyak juga nih Om. Pertanyaan terakhir saya nih Om. Lagi pula ya Om, kalau misalnya ditulis di Alkitab juga ditulis misalnya di kitab mana gitu, Perjanjian Baru, harus merayakan Natal gitu kan, kayaknya nggak mungkin ya Om ya. Baca Alkitabnya aja males, apalagi ada tulisan itu ya Om ya, nggak mungkin. Tapi kalau di catatan bapak-bapak gereja mungkin ada gak Om ya untuk merayakan Natal ini? Jadi dulu kalau zaman bapak-bapak gereja itu, jadi dalam 300 tahun pertama perkembangan agama Kristen, umat Kristen itu dipersekusi, dianiaya, jadi tidak sempat merayakan Natal. Sesudah 300 tahun baru ada kesempatan, sesudah itu Kaisar Romawi menjadi Kristen tuh, bertobat cuma Tuhan Yesus ya. Nah sesudah itu dikasih kebebasan lah, tapi bukan hanya kepada agama Kristen. Jadi dia memberi kebebasan kepada semua agama untuk melakukan ibadahnya ya. Tetapi dipakailah kesempatan itu oleh umat Kristen ya untuk beribadah dengan leluasa, dan di samping itu merayakan perayaan Natal dengan penuh sukacita. Nah, cuman dalam perkembangannya itu maklum aja yang merayakan Natal kan bukan hanya orang Kristen yang sudah lahir baru, tapi juga ada orang-orang Kristen hanya ngaku Kristen ya, tetapi belum bertobat. Jadi merayakan Natalnya dengan pesta pora kayak orang duniawi, memang mereka orang duniawi. Jadi kadang tidak memuliakan nama Tuhan. Nah di sini orang Kristen harus tahu ya, kita ini adalah saksi-saksi dari Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi harus memuliakan Tuhan lah, meskipun itu saat-saat pesta pora, saat-saat kegembiraan, tapi tidak boleh menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus. Ya, jadi garam dan jadi terang. Dan lagi umat Kristen dinasihati untuk hidup sederhana, jangan pesta pora. Nah itu. Ya, kalau misalnya kita dikasih kekayaan juga, jangan sampai menimbulkan iri hati bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu tidak memuliakan Tuhan. Kalau kita punya rezeki berlebih, bagi kepada orang yang berkekurangan, kepada orang yang membutuhkan. Itu Pak. Nah itu ya sahabat Alpetra, ini luar biasa ya, udah dinasihati juga nih sama Om Yan untuk para gembala nih ya, juga untuk kita semua. Kita lakukan perayaan Natal ini dengan sukacita, dan kita rayakan Natal ini tanpa harus ragu dan takut ya Om ya. Kita rayakan aja Natal ini dengan penuh iman bahwa Yesus sudah lahir di dalam hati kita semuanya. Baik Om, mungkin itu aja sih pertanyaan-pertanyaannya yang mau kita sharingkan ke sahabat Alpetra Ministry. Baik Om, mungkin ada pesan Om atau juga kita ucapin selamat Natal mungkin ya Om buat teman-teman yang sahabat Alpetra sudah merayakan Natal. Semua selamat dari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Biar sukacita Natal dengan kedatangan Sang Mesias Juru Selamat yang dijanjikan itu, kita semua bisa mengalami ya hidup baru oleh Roh Kudus ya, dan kita betul-betul mengalami sukacita di perayaan-perayaan Natal atau ibadah-ibadah Natal itu. Tuhan Yesus memberkati semuanya.